Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsan di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Hari ini kita akan membahas yang bukan IELTS and TOEFL lagi, yaitu Duolingo. Ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mau daftar di ISMA atau kuliah luar negeri ya, dengan Duolingo sebagai syarat kemampuan bahasa Inggrisnya ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan hari ini, yaitu speaking, khususnya tentang read aloud and speak about the photo. Kita sudah membahas tentang listening dan reading, dan untuk kali ini secara khusus kita akan membahas speaking, dan itu pun tidak akan semuanya ya, karena speaking ini butuh strategi yang detail ya, strategi yang khusus untuk pengerjaannya. Jadi hari ini kita hanya akan membahas read aloud dan speak about the photo, sementara read dan speak, listen dan speak, dan speaking sample itu akan dibahas di video yang berikutnya. Oke, nah untuk read aloud ini yang harus kita lakukan adalah membaca nyaring ya teman-teman. Jadi nanti akan ada sentence dan kita harus membacanya. Yang diujikan utamanya adalah pronunciation. Jadi pastikan kita benar-benar akurat ya pronunciation-nya. Nggak usah khawatir tentang accents. Yang terpenting adalah misalnya kita nggak bilang new itu new gitu kan ya. Kalaupun ada aksen-aksen atau nuansa-nuansa Sunda atau Jawa atau Papuanya itu nggak masalah. Nah, nanti akan ada waktu 20 detik. Itu 20 detik itu untuk merekam ya, bukan buat persiapan. Mungkin untuk rekaman kita hanya butuh waktu sekitar 5 sampai 10 detik. Jadi 10 detik awal bisa digunakan untuk latihan. Tapi again, 20 detik ini adalah waktu keseluruhan dan tidak ada waktu khusus untuk merekam. Oke, kita coba dengarkan langsung apa yang harus kita bicarakan atau baca langsung ya yang harus kita bicarakan. Nah, ini loading dulu. Ini kan waktunya sudah mulai nih. Berarti kita sebenarnya sudah bisa mulai rekaman. Tapi kalau mau latihan, mungkin bisa sekali. Physics is the study of matter and energy. Physics is the study of matter and energy. Physics is the study of matter and energy. Nah, kita coba dengarkan sampel orang lain. Physics is the study of matter and energy. Physics is the study of matter and energy. Physics is the study of matter and energy. Oke, nah itu suara saya, teman-teman bisa dengarkan ya. Bisa dilihat ya atau didengarkan bahwa contohnya pun dari Duolingo website-nya bukan contoh yang native like banget ya. Ini ada accent-accent dari negara lain, pembicara bahasa Inggris negara, penutur bahasa Inggris negara lain. Jadi ya nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman ngerasa aksennya itu bukan aksen American banget atau UK banget, British banget. Selama ya nggak ada salah pronunciation itu masih dianggap oke ya untuk tes Duolingo ini. Sekali lagi mungkin kita coba ya. Nah, she is watering the plants in the garden. She is watering the plants in the garden. She is watering the plants in the garden. Kalau teman-teman sudah siap, ketik record. She is watering the plants in the garden. Kali aja ya, nanti akan keluar sampelnya. She is watering the plants in the garden. Dia bilang plants. She is watering the plants in the garden. She is watering the plants in the garden. Nah, itu contoh yang saya. Mungkin ya, yang terpenting, again, pronunciation-nya nggak terlalu off ya, dan accent nggak masalah. Nah, kalau bisa lebih dekat dengan British atau American accent tentu lebih bagus, cuman jangan sampai kita malah jadi minder atau frustasi ya, karena aksen kita itu aksen identitas kita banget gitu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, di sini teman-teman akan diminta untuk mengamati atau memahami sebuah gambar dan lalu menjelaskan tentang gambar tersebut. Ini saya langsung kasih contohnya dan nanti kita latihan sebentar lalu kita bicara strategi. Di sini saya benar-benar nggak tahu gambarnya seperti apa karena setiap latihan itu pasti akan beda dan waktu untuk berbicaranya adalah 1 menit 30 detik. Tapi berbeda dengan yang sebelumnya, nanti kita akan ada persiapan sekitar 20 detik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman coba pahami dulu gambarnya selama 20 detik, baru setelah itu bicara. 1 menit 30 detik itu adalah waktu maksimal.
Kita kalau dari arahan di PDF ya, guidelines Duolingo-nya 30 detik tuh minimal. Jadi nggak apa-apa 30 detik itu dianggap bisa dinilai gitu. Cuman kalau mau bagus tentu harus show off ya, vocabulary kita itu sebaik apa dengan berbicara lebih panjang. Ya teman-teman jangan hanya puas ya dengan 30 detik, usahakan minimal 60 detik lah. Kalau target skornya adalah 100 sampai 120 ya. Nah, ini kan saya kasih contoh. Saya tidak tahu gambarnya dan oke, wah ini quite kompleks ya. Hmm, oke. Oke. Nah, ini benar-benar saya baru pertama lihat gambar ini. Di latihan sebelumnya nggak ada. Saya coba sebisa mungkin ya. The picture shows us about abandoned buildings that are currently submerged in the lake, in the sea, or like in the ocean. Yeah, it could be like in deserted land, but basically it's submerged in the water. The buildings look like four domes, and it has some pillars on it. It still can hold the upper part of the building. So it could be that the water is shallow, it is not too deep, because if it is quite deep, then the buildings would sink to the bottom. So I guess that the bottom of the area is still like quite short, yeah. So the platforms or the base of the buildings can still hold, yeah, the upper part, yeah. So there are some holes, yeah, on the upper parts of the buildings, on the domes. It could be like windows in to for the light to enter the area or to enter the structure. And I think it is now on the ocean because of some disasters like earthquake or even tsunami. Maybe it is on the deserted island. Itu contohnya ya. Jadi kita mungkin bisa speaking, tapi kalau misalkan gambarnya susah, bisa jadi ya kita juga ada kesulitan kayak gitu. Nah, kalau contohnya, There are four metallic objects that have the shape of a dome in the ocean. These objects are supported by these objects come in the shape of a dome, and they're supported by columns that look like legs, and these legs are partially submerged in the water. These objects have what looks like windows in the dome part that looks out onto the sea. And the domes are not equal in size across the four objects that we see in the photo. So there are four objects in total, and only one is raised a lot higher than the other three. And this one, that's a lot. oke. Nah, kalau saya, tadi kayaknya mirip-mirip ya. Saya menyebutkan bahwa ini adalah ada dome, ada windows, ada ocean, tapi saya nggak menyebutkan ini metallic ya, karena ya kayaknya nggak dari metal juga ya. Mungkin justru dari konkrit ya, dari beton gitu kan. Tapi itu nggak masalah kan, karena kita nggak pernah bisa benar-benar membuktikan ini bahannya dari apa gitu. Cuman kalau domes, mungkin itu yang paling kelihatan dan harusnya semua orang juga akan berkata seperti itu. Kalau penjelasan saya, coba sebisa mungkin ya. The picture shows us about abandoned buildings that are currently submerged in the lake, in the sea, or like in the ocean. Yeah, it could be like in deserted land, but basically it's submerged in the water. The buildings look like four domes, and it has some pillars on it. It still can hold the upper part of the building, so it could be that the water is shallow, it is not too deep, because if it is quite deep, then the buildings would sink to the bottom. So I guess that the bottom of the area is still like
like quite short, yeah. So the platforms or the base of the buildings can still hold, yeah, the upper part, yeah. So there are some holes, yeah, on the upper parts of the buildings, on the domes. It could be like windows in to for the light to enter the area or to enter the structure. And I think it is now on the ocean because of some disasters like earthquake or even tsunami. Maybe it is on the deserted. Oh, kepotong, kita udah aja kepotong gitu ya. Nah, itu contoh dari saya dan kayaknya ya dari sampel pun nggak jauh beda, bisa jadi lebih banyak yang dibicarakan, but gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk strateginya, mmm, kita akan bahas ya setelah ini tentang speak about to photo. Yang harus dipahami pertama adalah bahwa speak about to photo dalam Duolingo itu bisa jadi, levelnya beda kan, dan levelnya itu, 3 ya. Ada level 1, level 2, dan level 3. Dan kalau tadi kita ngelihat, gambar yang tentang DOMS itu kemungkinan kalau nggak level 2, level 3. Kenapa? Karena objek yang dijelaskannya itu spesifik ya, dan juga objek yang dijelaskannya itu semacam, abstrak ya teman-teman ya. Jadi sedikit gitu ya yang bisa dieksplor karena si gambarnya itu, hanya ada tentang tempatnya atau bendanya, lalu, areanya itu di mana. Jadi kalau misalkan kita mau explore, kita harus benar-benar, secara spesifik melihat, si, eee, areanya itu ada apa aja gitu kan. Jadi nggak bisa terlalu banyak mengambil kosakata-kosakata dari dari benda-benda yang berbeda. Nah, kalau misalkan kita lihat yang ke level 1 itu mungkin ya abstrak juga kalau sekarang, cuman minimal dia objeknya banyak yang bisa dijelaskan. Jadi ya, kita mungkin nggak akan terlalu kesulitan untuk mengeksplor dan berbicara selama, eee, ini ya, selama 90 detik untuk bagian yang pertama. Nah, kalau teman-teman dapat gambar seperti itu, sekali lagi ya harus senang. Karena artinya teman-teman itu ada di level, tanyaan yang tinggi dan berarti teman-teman kemampuan bahasa Inggrisnya dianggap sudah, bagus ya, sehingga bisa naik level ke, level 3 itu. Untuk mengerjakan speak about the photo, yang harus kita lakukan adalah, menjelaskan objek utama yang pertama. Jadi pilih objek yang paling besar, yang paling dominan, dan biasanya ada di tengah, seperti dalam kasus tadi itu adalah tentang dome-nya. Jelaskan nama, warna, bentuk, ukuran, atau bahkan bahan ya, kalau misalkan kita bisa tebak seperti yang tadi dilakukan oleh sampelnya. Lalu jelaskan setting, tempat, waktu, dan settingsnya ya. Di antaranya tempatnya, waktunya, suasananya. Dalam konteks tadi, tempatnya itu berarti kan di laut, waktunya mungkin pagi hari, suasananya itu misalkan sepi ya, atau misalkan mencekam katakanlah. Lalu buat spekulasi tentang gimana sih dia itu bisa ada di situ. Kalau saya tadi kan jelaskannya, ini ada bencana dan, ini pulaunya sudah tidak ada penghuni kan, karena mungkin kalau ada penghuni ya mereka akan membereskan objek itu. Nah, itu spekulasi. Nah, spekulasinya pun ya tidak bisa, tanpa dasar ya. Harus ada, penjelasan atau gambaran kenapa kita berspekulasi seperti itu. Karena kan masuk akal ya kalau misalkan tadi saya bilang tsunami atau earthquake gitu. Tapi kalau misalkan kita bilang bahwa, most likely it is in the middle of the city, itu kan nggak masuk akal kayak gitu. Jadi nggak bisa spekulasinya itu benar-benar terlalu random ya teman-teman. Jadi secara umum ya yang harus dijelaskan objek utamanya, biasanya objek yang di tengah paling besar, jelaskan nama, warna, bentuk, ukuran, setelah itu kita agak zoom out, jelaskan tempat, waktu, dan suasananya. Setelah itu ya buat spekulasi yang berdasar, dari gambar yang kita lihat itu. Nah misalkan sini ada, contoh yang bagian level 1 ya untuk speak about the photo dari website Duolingo-nya. Kita katakanlah mau, menjelaskan yang ini. Berarti yang harus kita lakukan adalah menjelaskan tentang, ini ya, tentang apa, road close sign-nya itu, oke. Tentang road close sign dan setelah itu kita bisa jelaskan juga tentang, eee, yang benda-benda yang di sekitarnya.
Kayak misalkan ada lampu merah, ada gedung, ada pohon gitu kan. Lalu mungkin jalan di belakangnya itu juga bisa kita jelaskan. Nah, setelah itu kita spekulasi nih, kenapa sampai jalannya ditutup atau misalkan akan ada kegiatan apa nih di daerah sini gitu misalnya ya. Nah, itu spekulasinya dan itu berdasarkan karena dasarnya adalah jalannya ditutup. Nah, langsung saja mungkin kita coba praktekkan. The picture shows us about the road closure because there is a road close sign in the middle of the road, and the sign is quite big. It is written on the white uh, platform, whiteboard, yeah, and it's maybe very visible, yeah, for drivers, yeah, who pass around the area. And on the board, we can see two lamps, so it might indicate that the road closure continues until the evening. So they need some flashlights, yeah, to make sure that the sign is still visible. Around the signs, we see some vintage buildings with brown color and also like road ahead, yeah, quite a long road and straight road, yeah, and also trees and as well as the traffic lights, yeah. I think the road closure is done for several possible reasons. The first one might be road construction ahead. So to make sure that the road work is safe and smooth, the government closed the road so no one can pass that area until the road is fixed. Or maybe there will be like a festival and the committee is preparing the stands for the festival. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa bilang ada road close signs, ada boardnya ya, papannya warna putih, tulisannya besar, di atasnya itu ada lampu dan lalu kita prediksi lampunya untuk apa. Terus di sekitarnya kan ada buildings, warnanya saya lupa, mungkin apa ya, warna krem itu ya. Jadi ya udah brown aja gitu kan ya, biar cepet karena kan yang penting lancar. Terus ada pohon, jalannya itu panjang ke depan, terus ada lampu. Terus yang terakhir itu saya spekulasi ini kira-kira ditutup karena alasan apa. Bisa jadi kan jalannya diperbaiki atau misalkan bisa jadi karena ada festival gitu kan. Nah, itu mungkin ya contoh untuk speak about the photo. Silahkan teman-teman coba buat latihan untuk foto ini. Dan kalau misalkan sudah lancar untuk foto pertama, masuk ke level 2 dan level 3, barulah nanti latihan di website Duolingo-nya ya, yang memang benar-benar di waktu dan gambarnya benar-benar random. Untuk sekarang nggak usah terlalu di waktu ya untuk latihannya, bisa mungkin persiapannya pun nggak usah 20 detik, bicaranya juga kalau belum 1,5 menit nggak apa-apa, dan persiapan dengan cari kosakata di kamus juga nggak masalah. Yang terpenting teman-teman itu dapat input dulu. Karena kalau misalkan kita mau langsung sempurna biasanya justru malah frustasi ya. Oke, di video berikutnya kita akan latihan speaking question yang lain. Di antaranya ada read dan speak, lalu listen dan speak ya, dan speaking sample. So, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya.